Ya, selamat berjumpa di Gamaliel Morning Prayer Contextual Bible Reading. Kita sampai Imamat pasal 9. Para imam menerima jabatannya. Pada hari yang ke-8, Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel, lalu berkata ia kepada Harun, "Ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran, kedua-duanya yang tidak bercela, kemudian persembahkanlah itu di hadapan Tuhan. Dan kepada orang Israel haruslah engkau berkata begini, ambillah seekor kambing domba untuk korban penghapus dosa, dan seekor anak lembu dan seekor domba, masing-masing berumur setahun, dan yang tidak bercela untuk korban bakaran. Dan lagi seekor lembu dan seekor domba jantan untuk korban keselamatan, supaya dikorbankan di hadapan Tuhan, dan korban sajian yang diolah dengan minyak, karena pada hari ini Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Kemudian dibawa merekalah apa yang diperintahkan Musa ke kemah pertemuan, lalu mendekatlah segenap umat itu dan berdiri di hadapan Tuhan. Kata Musa, inilah firman yang diperintahkan Tuhan kamu perbuat, agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Kata Musa kepada Harun, setelah mendekat kepada Mizpah, olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sudah itu olahlah persembahan bangsa itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka, seperti yang diperintahkan Tuhan. Maka mendekatlah Harun kepada Mizpah, dan disembelih lembu yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Anak-anak Harun menyampaikan darah lembu itu kepadanya, dan Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan menghubungnya pada tanduk-tanduk Mizpah. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah Mizpah. Lemak buah pinggang dan umbai hati dari korban penghapus dosa itu dibakarnya di atas Mizpah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi daging dan kulitnya dibakarnya habis di luar perkemahan. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada Mizpah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu, beserta dengan kepalanya. Lalu dibakarnya di atas Mizpah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas Mizpah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke Mizpah, diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke Mizpah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas Mizpah, di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada Mizpah sekeliling. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar lemak segala itu di atas Mizpah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas Mizpah. Tatkala seluruh bangsa itu melihat, bersorak-soraklah mereka, lalu sujud menyembah. Kitab Imamat, kita bisa melihat bagaimana tugas imam. Dan di pasal 8 kemarin kita sudah melihat bagaimana Harun dan anak-anaknya ditabiskan. Dan
diurapi untuk kekudusannya. Jadi imam ini harus kudus, dan apa yang dia lakukan di dalam kewajibannya terhadap Tuhan dilakukan dengan tepat apa yang diperintahkan Tuhan, dan melakukannya dengan setia dalam kekudusannya, ketaatannya, dan kesetiaannya. Lalu pada hari yang ke-8 di pasal 9 ini Musa memanggil Harun, anak-anaknya ini yang menjadi imam, dan para tua-tua Israel di ayat 1 ini. Apa yang diperintahkan supaya mempersembahkan korban bakaran dan korban penebus dosa, penghapus dosa. Untuk apa dia melakukan ini? Dikatakan supaya dipersembahkan di hadapan Tuhan, karena pada hari ini Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Ini Tuhan menampakkan diri kepada Harun, dan di ayat yang ke-5 dikatakan dengan ini melakukan perintah Tuhan mempersembahkan korban ini. Di ayat bagian 6 katakan agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Jadi Tuhan ingin menampakkan kemuliaannya dan ingin hadir, ya, menampakkan diri kepadamu. Jadi kalau melihat ini, imam ini yang sudah ditapiskan menjadi imam memiliki relasi yang intim dengan Allah. Allah hadir dengan kemuliaannya, dan imam mempersembahkan korban itu. Dan inilah yang ada di ayat 1 sampai dengan 4, 5, dan sekarang tiba di ayat yang ke-7. Ayat 7 katakan, kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada Mezbah, olahlah korban penghapus dosa dan korban keselamatanmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Adakanlah pendamaian bagi dirimu sendiri dan bagi bangsa itu. Inilah tugas imam. Ya, kita melihat bahwa imam diperintahkan untuk mempersembahkan korban, tapi juga dikatakan di sini dia mempersembahkan untuk pendamaian atas dirinya sendiri. Yang kedua, pendamaian untuk bangsa Israel ini. Dan ini dilakukan oleh Harun. Dan kalau melihat ini, kita diperjelas bahwa Harun pun masih butuh pendamaian, masih butuh ampunan dosa, penghapusan dosa. Dan ini menunjukkan bahwa gambaran yang akan datang imam besar agung Yesus Kristus, dialah imam besar yang tidak berdosa, dan dialah justru yang mendamaikan dosa umat manusia. Dan inilah gambaran imam besar pada waktu kemah suci itu ada, dan ini dilakukan oleh Harun dan anak-anaknya. Kita melihat di ayat 8 sampai 22 pelaksanaan mempersembahkan korban itu, korban penghapus dosa dan korban keselamatan, dilakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Artinya Harun dan anak-anaknya melakukan dengan taat, dengan setia apa yang diperintahkan Tuhan. Ini yang perlu kita teladani sebagai imamat yang rajani, anak-anak Allah
orang-orang yang percaya dalam Yesus Kristus, apa yang diperintahkan Tuhan dilakukan dengan taat dan dengan setia, mempersembahkan hidup ini, mempersembahkan korban ini untuk kemuliaan Tuhan yang berkenan, yang baik, yang kudus, dan yang hidup untuk Tuhan. Dan kita melihat bahwa di ayat 22, Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Ya, imam setelah mempersembahkan korban ada tugas yang baik, yaitu dia mengangkat tangan dan memberkati bangsa itu. Ya, ini tugas imam, jelas bahwa dia sebagai imam terus mendoakan supaya bangsa ini setelah didamaikan dengan Allah, dia juga diberkati. Ini tugas iman. Dan ayat 23 sampai 24, masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Apa yang dilakukan tidak dijelaskan di dalam kemah pertemuan itu. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Setelah keluar mereka, berarti Musa dan Harun memberkati bangsa itu. Ya, sebagai pemimpin umat dan pemimpin ibadah, Harun, imam besar ini, memberkati bangsa itu. Dan inilah yang dilakukan. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan ini menunjukkan setelah bangsa ini didamaikan dengan Allah, dengan korban darah domba, lembu, dan ini korban itu, maka tampaklah kemuliaan Tuhan. Jadi gambaran ini jelas di antitipenya di dalam Perjanjian Baru, kitab Ibrani dan lainnya. Kita bisa melihat bahwa orang-orang yang sudah didamaikan dengan Allah, memiliki relasi yang intim dengan Allah, maka kemuliaan Tuhan itu tampak. Jadi orang yang percaya, orang yang dalam Yesus Kristus, orang-orang yang didamaikan dengan Allah dan memiliki relasi, maka berjumpa dengan Tuhan dengan dalam kemuliaannya. Dan ini yang membuat satu bangsa ini bersorak-sorai lalu sujud menyembah. Di ayat 24, keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tak kalah seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorai mereka lalu sujud menyembah. Dan waktu kemuliaan Tuhan itu hadir, ada api, ada api yang keluar dan menghanguskan korban bakaran. Berarti korban bakaran itu diperkenan oleh Allah, diterima oleh Tuhan dan dihanguskan, dosa-dosanya diampuni. Maka kita meyakini dalam korban Yesus Kristus, darahnya untuk menghapus dosa kita, orang yang percaya, itulah satu-satunya cara yang diperkenan oleh Allah. Dan itulah yang menjadi kepastian orang yang percaya, di dalam darah Yesus kita diampuni dosanya. Dan respon orang-orang yang sudah ditebus dosanya, orang-orang yang sudah didamaikan dengan Allah, dikatakan di sini bersorak-sorai
orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang bersukacita, orang-orang yang punya pengharapan, dan orang-orang yang punya kepastian hidup yang kekal. Dan respon yang berikutnya, sujud menyembah, worship, menyembah, ibadah. Dan itulah orang-orang yang sudah didamaikan dengan Allah. Amanat teksnya jelas, Allah rindu berelasi dengan umatnya yang sudah didamaikan melalui darah korban, yaitu Yesus Kristus. Dan kita mau mengaplikasikan, mau merenungkan, apakah saya, saudara, sudah didamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus? Apakah saya, saudara, memiliki relasi dengan Allah? Bisa berdoa, ya Aba, ya Bapa. Dan bagaimana respon saudara kepada Allah? Sujud menyembah, sorak-sorai. Kita terus ikuti kontekstual Bible reading setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari meresponi kebenaran firman Tuhan dengan pujian kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah kita boleh menikmati hadirat Tuhan saat kita menyembah, saat kita memuji Tuhan, saat kita berelasi dengan Tuhan. Katakan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kerajaan diagungkan dan dipuji.
urapi kami Tuhan. Glory, haleluya, terima kasih, haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita sudah diperdamaikan melalui darah Yesus, sehingga kita bisa berelasi, berkomunikasi dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Kita mengucap syukur dan kita terus mau berkomitmen untuk terus berelasi, berkomunikasi dan menghadirkan hadirat Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, aku bersyukur karena di dalam Yesus Kristus aku sudah didamaikan dengan darah Yesus yang sudah menebus dosa-dosaku, sehingga saat ini aku boleh berelasi, berkomunikasi dan boleh diperdamaikan dengan Allah Bapa di dalam surga, di dalam Yesus Kristus. Aku bersyukur Tuhan, oleh kasih kemurahan-Mu biarlah kami semua Tuhan boleh terus meresponi kasih kemurahan Tuhan ini dengan kami memberi diri untuk terus berkomunikasi, berelasi melalui doa bersama-sama, melalui doa pribadi, supaya kami boleh menghadirkan Engkau dalam setiap aspek hidup kami. Kami rindu lawatan Tuhan, kami rindu jamahan Tuhan, kami rindu urapan Tuhan, hadirat-Mu hadir dalam hati kami, dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.